Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentu semangat ya Kak Len? Betul Kalita. Adik-adik yang di rumah juga harus tetap semangat loh. Iya adik-adik. Kak Len, Ya, nggak Kalita. terasa ya Iya. sekarang sudah bulan 10 loh di tahun ini. Oh iya benar adik-adik. Tetap semangat ya Kak, walaupun Harus. kita ibadah di rumah. Iya. Ya kan Kak Len? Iya. Mari adik-adik kita sama-sama lipat tangannya dan kita akan berdoa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, selidiki aku. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Pimpinlah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Engkau yang selalu mengurapi kehidupan kami akan semangat Tuhan, untuk memuliakan dan memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, saat ini kita Ya. akan menaikkan pujian ya Kak Len. Ya, Kita mau Kalita. memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Walaupun adik-adik yang ada di rumah, kita tetap semangat memuji, membesarkan nama Tuhan. Ya. Kita naikkan Kak, pujian kita hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di sini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami begitu merasakan pertolongan-Mu Tuhan, sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di rumah, Tuhan kami merasakan pertolongan yang daripada Engkau. Bapa yang baik di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, Kak Ipon yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh belajar lewat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan adik-adik sekolah minggu yang mendengarkannya dari rumah Tuhan diberkati. Dan kami percaya setiap orang tua juga yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan serahkan waktu ini Tuhan untuk penyampaian firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita masih boleh bertemu kembali di dalam ibadah online. Walaupun adik-adik saat ini berada di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita lewat ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, hari ini, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar, sama-sama kita mau belajar tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita pada siang hari ini, temanya, aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kakak ulang ya, tema firman Tuhan kita pada siang hari ini, aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Ya, sebelum kita mau baca firman Tuhan, kakak mau kasih tahu super kebenaran kita pada hari ini. Nah, super kebenaran kita ada gerakannya. Jadi adik-adik yang di rumah mengikuti, nanti ada di sini kakak yang akan membantu Kak Ivon buat kasih tahu ke adik-adik, buat kasih contoh ke adik-adik yang di rumah bagaimana gerakan untuk super kebenaran kita pada siang hari ini. Yuk kakak minta bantuannya. Ya, adik-adik yang di rumah sudah siap ya? Sama-sama ikuti kakak yang ada di sini, gerakan untuk super kebenaran kita pada siang hari ini. Yuk, 1, 2, 3. Karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Yuk sekali lagi ya, super kebenaran kita. 1, 2, 3. Karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Ya, makasih Kak Ica. Ya, adik-adik bisa ya, bisa mengikuti ya. Puji Tuhan. Yuk sekarang semuanya buka Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan. Yuk, firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 24. Ya, semuanya yang sudah menyiapkan Alkitab atau ada yang pakai handphone, enggak apa-apa. Yang penting Alkitabnya dibuka, kita baca ya. Alkitabnya dibuka di dalam 1 Samuel 24. Udah ketemu? Ya, apa? Judulnya apa? 1 Samuel 24? Ya, 1 Samuel 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Itu judulnya Daud membiarkan Saul hidup.
Udah ketemu? Ya, nanti perikop ini adik-adik baca sendiri ya, karena kalau kita mau baca sama-sama sekarang mungkin waktunya terbatas, waktunya mungkin kurang, nanti adik-adik bisa baca sendiri. Sekarang kakak cuman mau kasih tahu apa ya garis besarnya ya mungkin ya tentang perikop ini, di mana di sini dalam 1 Samuel ini Daud membiarkan Saul hidup. Nah, pada waktu zaman dulu itu Raja Saul itu ada yang tahu nggak siapa? Raja Saul itu adalah Raja Israel yang pertama sebelum Raja Daud. Jadi sebelum Raja Daud itu adalah Raja Saul. Raja Saul ini dia itu membenci Daud. Daud belum jadi raja. Dia membenci Daud. Kenapa dia benci sama Daud? Karena pada waktu itu orang-orang Israel itu mereka lebih suka ya sama Daud. Mereka senang lah sama Daud. Karena waktu itu Daud ini diutus sama Raja Saul berperang melawan musuh. Nah, salah satu yang dikalahkan sama Daud siapa? Yang orang Filistin yang dikalahkan sama Daud sebelum Daud jadi raja. Yang raksasa itu tinggi besar, ya, Goliat. Daud mengalahkan Goliat. Nah, di situ orang-orang Israel itu mereka tuh jadi suka sama Daud. Terus mereka sampai ada pujian yang mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ada yang nggak ngerti sama beribu-ribu berlaksa-laksa? Nah, kakak kasih tahu ya, yang dimaksud dengan beribu-ribu itu di sini kalau dipakai tentang ukuran, itu tuh beribu-ribu itu maksudnya itu contohnya 1.000, 2.000, 3.000 sampai 9.000 itu beribu-ribu. Tetapi kalau yang berlaksa-laksa ini itu tuh puluhan ribu. Tadi kan beribu-ribu sampai 9.000. Kalau berlaksa-laksa tuh puluhan. Jadi 10.000 ke atas. 10.000, 20.000, 30.000 sampai 90.000 itu disebut atau istilahnya itu berlaksa-laksa. Nah, jadi Saul mengalahkan hanya beribu-ribu, hanya ribuan, angka ribuan. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa itu di angka puluhan ribu. Jadi Daud yang lebih banyak. Makanya orang Israel sampai ada pujian bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Akhirnya di situ Saul jadi nggak suka. Dia nggak suka, dia jadi benci sama Daud. Karena dianggap orang-orang Israel tuh jadi sukanya sama Daud, nggak ini lagi sama si Raja Saul. Saul akhirnya punya rencana dia mau membunuh dia atau dia mau menyingkirkan si Daud. Terus suatu ketika Saul dia membawa pasukannya itu 3.000 pasukan mengejar Daud. Daud ini sudah tahu ya kalau Raja Saul tuh nggak suka sama dia, terus Raja Saul mau bunuh Daud, makanya Daud lari. Nah, Raja Saul membawa pasukannya dia mengejar Daud. Sampai suatu ketika Raja Saul tiba di suatu gua. Di situ dia tuh beristirahat sebentar dan dia tuh di situ buang air sambil istirahat, dia tuh buang air di dalam gua itu. Nah, di belakang gua itu, di dekat gua itu ternyata di situ juga ada Daud. Ada yang bilang ke Daud kalau di situ ada Raja Saul, jadi Daud ke situ. Nah, yang bilang ke Daud di situ ada Saul, maksudnya supaya Daud tuh bisa bunuh si Saul di situ supaya jangan Raja Saul yang membunuh Daud. Akhirnya Daud ke gua itu dan Daud tidak membunuh Raja Saul, tetapi Daud memotong jubahnya Raja Saul. Sedikit aja jubah Raja Saul dipotong sama Daud. Terus begitu Raja Saul udah selesai dia istirahatnya, dia mau keluar dari gua itu, si Daud bilang ke Raja Saul, ini sebenarnya waktu tadi Raja Saul lagi istirahat di dalam gua,
bisa aja Daud membunuh Raja Saul, tetapi karena dia ingat Tuhan, dia takut sama Tuhan, dia tidak membunuh Raja Saul, dia hanya memotong jubahnya Raja Saul. Akhirnya di situ apa yang terjadi adik-adik? Nah, Raja Saul akhirnya dia hatinya tergugah, dia tergerak, dan dia minta sama Daud supaya Daud jangan membunuh Raja Saul dan juga keturunan atau keluarganya Raja Saul itu supaya jangan dibunuh sama Daud. Ya, saat ini kita juga belajar ya dari Raja Daud bahwa Daud memiliki hati yang baik, hati yang tulus, yaitu dia tidak membunuh Raja Saul meskipun Daud punya kesempatan untuk melakukan itu. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan juga begitu. Maksudnya Tuhan bukan tidak membunuh orang, tetapi Tuhan juga baik. Tuhan baik dalam kehidupan kita, kehidupan kakak, kehidupan adik-adik yang ada di rumah, ataupun kehidupan semua orang, siapa saja ya. Tuhan Yesus itu baik. Bukti kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita yaitu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Puji Tuhan. Hari ini dari firman Tuhan yang barusan kakak sampaikan, kita belajar bagaimana kita bisa seperti Daud mengampuni orang. Tidak hanya orang biasa tetapi mengampuni musuh kita. Ya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang bilang, "Ah, Kak, kalau ngomong mengampuni, mengasihi orang tuh gampang." Tetapi dalam prakteknya atau dalam melakukan itu enggak gampang seperti yang ngomong aja gitu. Ya, betul. Kakak pun merasa begitu. Kalau cuma ngomong, kita harus mengasihi orang, kita harus memaafkan orang lain, apalagi musuh kita, itu memang sangat gampang. Tetapi siang hari ini, adik-adik yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, atau siapa saja yang mendengarkan ibadah atau firman Tuhan saat ini, mari kakak juga, kita semua, kita sama-sama mau belajar untuk kita mengasihi orang lain, untuk kita mengampuni orang lain, terlebih lagi kita mengampuni musuh kita. Bagaimana caranya? Kita berdoa sama Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, kita minta biar Tuhan yang memampukan kita untuk kita mengasihi orang lain, untuk kita memaafkan orang lain, untuk kita belajar mengasihi musuh kita. Karena kalau bukan Tuhan yang memampukan kita, ya seperti itu tadi. Kita hanya bisa mengucapkan, tetapi untuk melakukan belum tentu kita bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan, Tuhan Yesus yang memampukan kita, kakak percaya, adik-adik yang ada di rumah, kakak juga di sini, kita sama-sama boleh melakukan itu semua. Ya, puji Tuhan. Super ayat kita pada hari ini itu terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Ya, adik-adik, yuk bisa dibuka lagi Alkitabnya. Buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, super ayat kita Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, itu saja firman Tuhan kita hari ini. Dan untuk ayat hafalan, sebelum kakak lupa ya, ayat hafalan itu terdapat dalam Yohanes 15 ayat 13. Ya, ayat hafalan Yohanes 15 ayat 13. Yuk, terus satu lagi pertanyaan untuk hari ini. Nanti adik-adik bisa kirim jawaban di grup kelas masing-masing ya. Yuk, pertanyaannya disimak. Tuliskan hukum yang terutama. Hukum yang utama atau biasa disebut dengan hukum kasih. Ya, nanti adik-adik japri ke wali kelas, ke grup kelas masing-masing ya. Ya,
Puji Tuhan, itu saja firman Tuhan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita akhiri firman Tuhan kita siang hari ini, yuk kita mau berdoa. Sama-sama kita berdoa ya, tutup matanya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan untuk kami anak-anak-Mu di siang hari ini. Tuhan ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk kami seperti Daud Tuhan mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh kami sendiri Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kemampuan Tuhan untuk kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Dan Tuhan, firman yang sudah kami dengar, kami yakin kami percaya Tuhan Yesus, kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan kita siang hari ini. Dan untuk selanjutnya kakak kembalikan lagi ke Kalena dan Kalita. Ya, sampai jumpa lagi. Adik-adik, Ya, Kak saat Lita. ini kita selesai ibadah. Nah, minggu depan kita ketemu kembali ya. Iya, Masih Kalita. di ibadah online loh Kak Len. Betul Kalita. Kita masih di jam 11 ya Kak. Iya, jam 11 Kalita. Adik-adik jangan lupa ya, masih tetap di jam 11 kita ibadah sekolah minggu GPDI Resinda. Nah saat ini kita akan tamatkan ibadah kita, Iya. semuanya tutup mata dong. Ayo yang di rumah berdiri, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa, kita akan tamatkan ibadah kita saat pagi hari ini. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah. Tuhan kami percaya kasih setiamu tetap bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu, yang saat ini Tuhan mengalami sakit, di dalam nama Yesus. Kuasa sakit disembuhkan. Amin. Yang merasa Tuhan saat ini susah, darah Yesus yang menghiburkan adik-adik kami Tuhan. Yang saat ini Tuhan mengalami, Tuhan merasa tidak senang, kami angkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hati adik-adik di rumah pun Tuhan boleh terhibur oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, adik-adik di rumah juga Tuhan Yesus yang memberkati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di setiap studi mereka Tuhan, walaupun mereka juga tetap belajar online Tuhan dari rumah. Kami percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan adik-adik kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kepintaran Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang senantiasa melingkupi adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan tamatkan Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan di minggu yang akan datang Tuhan kami boleh kembali lagi dengan sukacita yang daripada Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Terima kasih, Yesus. Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.